Jelas nggak nih suaranya? Baik, dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi menjelang siang hari ini, saya Andi Umar kembali menyapa mitra GIC dan tentunya terima kasih Andi aturkan sebelum kita mengawali ini karena Anda sudah memilih siaran kita. Dan tentunya siaran kita di forum publik hari ini bisa diikuti melalui live Facebook kita di JIC TV dan juga Radio JIC dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Dan mitra JIC Anda juga bisa mengikuti live-nya di channel YouTube kami di JIC TV. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan siaran kita terus meluas tentunya ya. Baik, bersama kita sudah hadir mitra JIC di forum publik ini dengan satu bahasan tentang membangun kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan. Hadir bareng kita Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Ketua Inkopas, Ketua Umum Inkopas, dan juga beliau sebagai Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI. Beliau adalah Dr. Haji Ferry J. Julianto SEAK MSI dan kita akan berdialog bersama beliau di kesempatan ini kurang lebih nanti 50 menit ke depan Anda akan memandu siaran ini dan tentunya mitra JIC Anda juga bisa bergabung bersama. Baik mitra, kita akan langsung sapa terlebih dahulu sebelum kita masuk di pembahasan tentang tema membangun kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan. Ada Pak Ferry. Assalamualaikum Pak Ferry. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ferry, apa kabar? Apa kabar Pak Ferry? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah Mas Andi Nomat. Iya. Baik, alhamdulillah. Ya, baik Pak Ferry. Sebelum kita masuk di pembahasan, mungkin kita Andi dan tadi IC semuanya. Ya, baik Pak Ferry. Seperti yang tadi Andi sudah sampaikan terkait tema yang akan kita bahas yaitu membangun kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan. Sebelum kita nanti juga berdiskusi bersama mitra JIC, sekarang kesempatan Pak Ferry untuk memaparkan bagaimana tema ini atau materi berkaitan dengan tema ini seputar membangun kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan. Silakan Pak Ferry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita membahas seperti yang tadi Mas Andi Rahman sampaikan, membangun ekonomi basis kerakyatan, dan menurut hemat saya bahwa dalam suasana pandemi COVID-19 ini perlu satu rumusan baru mengenai ekonomi, yaitu bahwa sebenarnya sejatinya hikmah dari COVID-19 ini adalah bergesernya kapitalisme yang dulu wants itu needs, keinginan itu menjadi seperti kebutuhan, sehingga industri yang terbangun di dalam kapitalisme yang seperti itu adalah industri yang produksi baik barang dan jasa yang sebenarnya tidak begitu fungsional atau tidak sesuai atau tidak sesungguhnya melebihi dari keperluan yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita. Oleh karena geseran ini sebenarnya lebih bersifat sosialistik gitu, Mas Andi Rahmat. Dalam situasi sosialistik yang seperti itu dalam mazhab ekonomi itu berarti bahwa produksi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah produksi dari industri-industri yang memang sesuai oleh kebutuhan kita. Jadi produksi mobil mewah sekarang udah nggak cocok lagi Mas Andi Rahman. Kemudian penerapan gaji kepada olahragawan atau kepada yang gajinya super yang sebelumnya itu sekarang menjadi kurang relevan. Oleh karena itu sebenarnya pergeseran yang seperti lebih sosialistik seperti ini itu kemudian juga masuk ke Indonesia. Nah, artinya sekarang kita lihat banyak rontok, kemudian yang tersisa dengan alat kesehatan, dengan sembako dan bahan pangan dan lain sebagainya. Nah, ketika industri-industri
dibukanya tuh adalah pintu ini dibukanya bahwa pintu kita mana juga tiba-tiba ada sebenarnya kita lihat Singapura sektor industri dan jasanya situasi mereka resesi dan mereka nggak punya bahan makanan karena negaranya nggak punya sumber makanan. Nah, oleh karena itu Indonesia banyak keusahaan kehutanan, hortikultura, kemudian juga dari macam-macam kita banyak. Tapi kita sekarang terbiasa dari setiap tahunnya 3,9 ton setiap tahunnya, kemudian produk-produk pertanian seperti itu. Jadi di satu sisi kita punya kesempatan, tapi di sisi yang lain Indonesia kan harus lepas dari ketergantungan impor. Oleh karena itu berbasis rakyat itu yang disebut rakyat Indonesia itu adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian, sektor adalah ini yang sebenarnya dari pedesaan itu harus dihidupkan kembali. Kita harus mulai misalkan ada satu daerah yang memang produksi sektor pedesaannya adalah kuat di sektor pertanian tanaman pangan, kita harus hidupkan mereka. Kemudian ada daerah yang kuat di perikanan, kita harus hidupkan sektor itu. Nah, cara membangunkan atau menghidupkan sektor-sektor itu di pedesaan dengan membangun produksinya. Sekarang kita harus menggenjot tanaman pangan padi misalkan. Sekarang kita harus mulai improve dengan industrialisasi, dengan mekanisasi. Jadi kebiasaan-kebiasaan tanaman pangan padi itu supaya mulai mekanisasi penggunaan pupuk yang bisa hasilkan itu menjadi sapi. Ya, Pak Ferry masih bersama kami. Ya, tadi ada beberapa kendala, sebenarnya kendala di sinyal. Kita kembali lagi untuk bergabung masih dengan Mitra JC. Bahasan kita masih di seputar bagaimana untuk kita bersama. Ya, Pak Ferry masih bergabung bersama kita Mitra JC, masih di tema membangun kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan. Ya, Pak Ferry. Ya, silakan untuk dilanjutkan kembali materinya. Ya. Halo, Pak. Halo, Pak Ferry. Iya, kita agak terkendala di jaringan sepertinya. Boleh tanpa headset juga silakan, Pak. Ya, baik Mitra JC, kita masih di satu bahasan tentang bagaimana sih membangun kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan. Ini yang bicara sangat tepat sekali untuk kita karena beliau juga merupakan Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas dan juga beliau sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Di awal perjumpaan tadi sudah beberapa hal yang Pak Ferry tekankan bahwa ada beberapa yang tidak relevan lagi saat ini di Indonesia karena mengingat pertama memang kondisi kita yang masih pandemi saat ini,
pandemi COVID-19, nggak ada sisi yang sangat mengkhawatirkan. Tapi sisi lain optimisme selalu harus dimiliki oleh kita gitu ya. Apapun kita, dimanapun posisi dan peran kita tentunya saling bahu-membahu untuk memperkuat kembali perekonomian Indonesia. Dan kita tadi sedikit terputus hubungan dengan Pak Ferry dan sekarang kita kembali untuk mencobanya kembali untuk menghubungkan. Tapi yang pasti sebelum kita awali lagi, Andi Umar mencatat beberapa hal yang harusnya kita diskusikan bersama nanti dengan Pak Ferry. Mungkin ada beberapa pertanyaan, diantaranya Andi ingin tahu sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan maju dan berkembangnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu. Apalagi dalam hal ini kita di kondisi pandemi COVID-19, kita tentunya ingin lebih rinci memahami agar kita lebih siap lagi untuk memahami kondisi dan apa yang harus kita siapkan ke depan gitu ya sebagai komponen bangsa Indonesia. Nah, kita juga tentu ingin tahu seperti apa sih ekonomi Indonesia yang kita tahu bahwa roda perekonomian lebih banyak dikuasai oleh segelintir orang, apalagi saat ini dengan kondisi saat ini gitu ya Mitra Jisi. Kalau saja kita kurang merasa empati kepada yang lain, tentu saja amat rapuh baik kita untuk tidak memikirkan bagaimana nasib yang lain gitu ya, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang baru saja banyak karyawan diantaranya yang harus di PHK kan atau dirumahkan. Ini juga menjadi perhatian kita bersama seharusnya Mitra JC. Hal lain yang tentunya kita ingin diskusikan bersama dengan Pak Ferry hari ini, sejauh mana sih negara kita menerapkan konsep sistem ekonomi yang terbaik bagi bangsanya, mengingat di dunia ini banyak sekali sistem ekonomi begitu ya Mitra JC. Dan ini tentu akan dapat jawabannya dari Pak Ferry. Dan ini masih kita berusaha untuk menghubungkan kembali dengan Pak Ferry ya. Pak Ferry Julianto sebagai Ketua Inkopas dan juga beliau sekarang ini aktif juga sebagai Ketua di APSI ya Mitra JC. Ini pas sekali kalau kita bicara tentang ekonomi berbasis kerakyatan. Kita masih menunggu terhubungnya kembali bersama dengan beliau dan nanti Mitra JC kalau ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Anda berkaitan dengan tema atau bahasan silahkan nanti berhubung langsung bersama kami, boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan atau juga mungkin ada sharing pengalaman di perekonomian kita di kondisi pandemi saat ini. Mitra JC nanti Pak Ferry akan langsung kembali untuk membahas apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari Anda atau tanggapan-tanggapan dari Mitra JC. Mari kita kembali terhubung dengan Pak Ferry yang tadi sempat terputus. Bahasan dan materi dari beliau masih di seputar bagaimana sih membangun kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan. Dan sekarang sudah terhubung kembali dengan Pak Ferry. Halo Pak Ferry. Sebentar. Ya. Ya baik Mitra JC, Anda masih bergabung bersama kami sambil Pak Ferry menyiapkannya. Kami ingatkan kembali Mitra JC bahwa siaran kita bisa diikuti melalui FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id. Dan jangan lupa Mitra JC untuk Anda yang selalu berselancar di dunia maya bisa melalui live di channel YouTube kita di JIC TV begitu ya. Nah sekarang kita sudah kembali terhubung dengan Pak Ferry. Pak Ferry mungkin bisa lanjutkan materi yang pertama tadi sedikit tertunda. Silakan Pak. Iya, jadi di sektor pedesaan itu kan ada perikanan, ada pertanian, ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, kemudian juga ada sektor peternakan, ada sektor yang lain-lainnya juga. Nah, sektor pedesaan itulah kemudian dari sisi produksinya itu harus kita mulai tingkatkan perubahan kegiatan di sektor pedesaan untuk produksi pertanian itu juga harus mulai kita coba sekarang. Jadi beberapa terobosan yang sekarang sedang kita lakukan adalah untuk peningkatan produksinya kita harus mulai menggunakan mekanisasi. Nah kemudian yang kedua yang terpenting adalah pasca produksinya gudang-gudang KUD Koperasi Unit Desa itu punya lebih dari 700-an gudang-gudang yang tersebar di seluruh Indonesia yang selama ini tidak pernah termanfaatkan karena identik dengan orde baru dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya gudang-gudang milik Koperasi Unit Desa itu banyak yang terdiri dari gudang-gudang yang kapasitasnya 5.000 ton, gudang latek keringnya ada yang 2.000 ton, ada yang rata-rata 100 sampai 200 ton. Tetapi itu semua kalau kita bisa utilisasi penggunaannya, itu akan bisa menampung barang-barang produksi yang ada di pedesaan.
Dan kemudian gudang-gudang itu nanti kita akan lengkapi juga, selain menjadi tempat penyimpanan barang, itu kita gunakan untuk menjadi tempat penyaluran sarana produksi pertanian, baik pupuk, baik benih, baik pestisida, maupun alat mesin pertanian, dan juga toko-toko yang bisa digunakan nih dalam pengertian luas ya petani. Jadi ada, sekali lagi, ada nelayan, ada peternak, ada petani, ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya. Jadi di situ nanti baru oleh kita, saya kebetulan sebagai ketua induk koperasi pedagang pasar, ngambil barang-barang yang ada di gudang-gudang tersebut, kemudian kita jual langsung di pasar-pasar yang ada, khususnya pasar-pasar tradisional yang ada, dalam rangka untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, selama ini hasil produksi di pedesaan itu dijual melalui pihak ketiga. Oke. Nah, kami pun juga pedagang pasar membeli barang-barang dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga inilah yang sering kemudian membentuk harga. Jadi naik turunnya harga itu banyak juga ditentukan oleh pihak ketiga ini. Nah, oleh karena itu sekarang kami menganggap bahwa yang ada di sektor pedesaan itu kita sebut hulunya, kemudian pasar itu kita sebut hilirnya. Nah, sekarang saatnya membangun ekonomi berbasis kerakyatan adalah merekatkan sektor produksi di pedesaan atau hulu tadi dengan pasar-pasar yang kita sebut hilir itu. Dan kemudian kita akan bisa menghilangkan peran pihak yang kadang-kadang mereka sekarang porsinya hulu dan hilir. Sektor pedesaan dan pasar ini secara langsung akan membuat relatif lebih terjangkau bagi konsumen, tetapi di masa ini kan bisa menjadi satu kekuatan ekonomi baru. Ya, insya Allah nanti. Ya, ya silakan. Maaf. Ya, masih Ya, bisa lanjut jadi terus, Pak. kalau selama pandemi COVID-19 ini kita bisa melakukan latihan kolaborasi antara sektor ekonomi pedesaan dengan pasar, ini bisa terbentuk menjadi satu kekuatan. Insya Allah nanti kalau kita sudah melewati pandemi COVID-19 ini, kita bisa latihan ini bisa menjadi satu kekuatan ekonomi baru yang insya Allah terbentuk dalam masa-masa ke depan. Dan di luar itu memang kita belum bisa untuk masuk ke ranah produksi yang sifatnya pabrikan, gula, kemudian minyak goreng. Tetapi insya Allah secara bertahap kita sudah bisa nanti memproduksi atau punya pabrik gula sendiri atau pabrik minyak goreng sendiri, dan atau barang-barang yang diproduksi oleh Unilever sekarang. Tapi di luar itu harusnya kita sudah bisa, harapannya kita sudah bisa untuk membangun kolaborasi di antara produsen hulu dengan pasar sebagai hilirnya. Nah, yang kemudian harus ikut secara paralel membantu kolaborasi ini adalah dari sisi pembiayaan ini. Selama ini kita terlalu tergantung dengan perbankan. Nah, ternyata perbankan pada era COVID-19 ini juga mengalami satu masalah. Banyaknya
bank-bank yang ada itu sekarang yang mengalami kendala. Nah, karena mereka harus merestrukturisasi dan merelaksasi, menyebabkan mereka bank-bank banyak yang kemudian harus mencari jalan untuk melakukan efisiensi. Nah, di antaranya efisiensi itu adalah pengurangan pegawai. Jadi banyak kalau kita dengar sekarang bank-bank swasta BCA misalkan yang mengurangi tenaga kerja teller atau customer service-nya sampai dengan banyak yang mereka dirumahkan atau bahkan di PHK. Nah, menurut saya ini juga memberi jalan atau hikmah kepada kita bahwa sebenarnya terlalu besar overhead-nya karena mereka punya cabang-cabang hampir di seluruh provinsi, bahkan ada hampir di setiap kabupaten. Nah, pembiayaan yang saya maksud harus dibangun secara paralel sekarang adalah kita harus melakukan kegiatan simpan pinjam sendiri. Jadi kalau misalkan kami induk koperasi pedagang pasar bersama dengan teman-teman dari pusat koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang pasar yang ada di seluruh Indonesia, kita sekarang bisa kok membuat simpan pinjam sendiri untuk memberi bantuan pinjaman kepada para pedagang pasar. Dan begitu juga yang di sisi produsennya, mereka sekarang bisa menggunakan kegiatan simpan pinjam itu untuk membantu pembiayaan mereka. Nah, kalau di sektor pedesaan produksinya ini bisa menggunakan pembiayaannya dengan simpan pinjam, kemudian para pedagang pasar bisa melakukan kegiatan pembiayaannya dengan simpan pinjam, dan kemudian disempurnakan dengan penggunaan aplikasi yang canggih, karena sekarang sebenarnya aplikasi sudah bisa digunakan oleh untuk kegiatan simpan pinjam. Jadi ini sekarang kita coba, kita sudah mulai terapkan, dan insya Allah dengan simpan pinjam yang didukung oleh aplikasi yang bagus, itu akan bisa bersaing di tengah situasi seperti ini dengan bank-bank yang konvensional. Mereka yang bank-bank konvensional terlalu berat bebannya, dan oleh karena itu koperasi atau kegiatan simpan pinjam ini itu bisa secara lebih cepat, lebih lincah mengatasi atau membantu para pedagang, membantu para produsen untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Nah, jadi pembiayaan ini sekarang kita sarankan untuk simpan pinjam, dan simpan pinjam ini sekarang kita bisa bikin unit simpan pinjam tapi ditempelin dengan aplikasi yang canggih, kita udah bisa bersaing dengan bank-bank yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita pembiayaannya kita mulai coba, kita mulai develop. Nah, yang terpenting juga adalah yang ketiga, kelembagaan. Nah, kelembagaan yang baik ini menurut saya dengan situasi yang sosialistik ya seperti sekarang, di mana masyarakat itu sekarang muncul kebutuhan untuk tolong-menolong, muncul di tengah masyarakat dalam situasi COVID-19 ini mekanisme untuk mempertahankan diri, kemudian muncul di tengah masyarakat ini suasana kekeluargaan. Nah, karakteristik masyarakat yang seperti ini, secara kelembagaan ekonominya yang paling cocok itu adalah koperasi. Okay. Nah, koperasi, kenapa founding fathers kita itu adalah koperasi yang menjadi jawabannya? Karena memang koperasi relatif adalah badan usaha yang paling cocok, karena koperasi merepresentasikan orang merepresentasikan masyarakat. Dan ketika masyarakat seperti dalam keadaan seperti sekarang, bentuk badan usaha koperasi lah yang paling tepat untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha kita, baik untuk pembiayaan, baik untuk produksi, baik untuk pemasaran hasil produksi. Nah, oleh karena itu, kalau tiga kekuatan ini, tiga unsur ini bisa kita kembangkan, menurut saya akan terbangun satu struktur ekonomi baru yang berbasis kerakyatan. Karena selama ini kan
yang lebih dikedepankan oleh negara kita adalah korporasi-korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. Mereka ngambil sumber daya kita, kemudian ditarik ke perusahaan mereka, kemudian di perusahaan itu ya hanya pemegang saham terbesar ya, atau pemilik modal yang terbesar yang menguasai, dan kemudian memang akhirnya melahirkan satu struktur perekonomian nasional kita yang menjadi timpang. Ada yang sangat kaya sekali dan banyak sekali di antara masyarakat Indonesia yang masih terbelakang. Dengan perubahan yang seperti ini sangat sederhana, insya Allah kita bisa mengurangi yang terlalu kaya, yang syarat dengan modal ini. Kita bisa lebih memperbanyak jumlah orang yang bisa tumbuh, berkembang, ikut terlibat dalam sistem perekonomian nasional. Dan koperasi menjadi jawabannya. Kemudian dalam sisi pembiayaan, simpan pinjam itu menjadi solusi, dengan sekali lagi didukung oleh aplikasi yang baik dan sudah sangat canggih. Ketiga, pasar dan produsen itu harus bisa ketemu langsung gitu. Nah, induk koperasi pedagang pasar siap berkolaborasi dengan sentra-sentra produksi yang ada di pedesaan, dan insya Allah kalau seperti itu rasanya kita akan bisa lebih kuat bertahan gitu. Ya, baik Pak Ferry, kita kan berbicara tentang ekonomi kerakyatan gitu kan, gimana kita ingin adanya sebuah pemerataan, tapi kita nggak bisa nutup mata nih bahwa segelintir pihak roda perekonomiannya cukup bagus nih, sementara sisi lain atau segelintir yang lebih banyak jumlahnya masih belum bisa terangkat begitu. Strategi atau langkah yang sedang dibangun oleh, kalau kita bicara Inkopas dan APSI, Inkopas dan APSI sendiri sedang melakukan terobosan apa nih Pak? Ya, kami misalkan sekarang dari sisi tadi kolaborasi dengan sektor produksi pedesaan, induk koperasi pedagang pasar sekarang berkolaborasi dengan induk koperasi unit desa, baik di sektor perikanan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Kolaborasi ini menghasilkan satu transaksi perdagangan yang langsung antara produsen dengan pasar. Dan kita sudah mulai simulasi di beberapa komoditi. Dan sekarang banyak negara-negara yang menjadi sekutu dari Amerika, sekarang udah banyak yang dilarang untuk menerima barang-barang, terutama dari produk pertanian dari Cina, dari Tiongkok maksud saya. Nah, beberapa negara-negara yang tidak mendapatkan lagi produk-produk dari Tiongkok, sekarang banyak mengajukan kepada kami permintaan bawang putih misalkan, yang selama ini kita impor, sekarang kita tiba-tiba kebanjiran permintaan dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang. Nah, tiba-tiba kita sekarang harus menginventarisir sentra-sentra bawang putih yang ada. Kemudian kita sekarang harus nanam lagi bawang putih. Ini kan satu fenomena yang menarik, yang bagus, yang sebenarnya ini pada saat sebelum COVID-19 ini itu tidak pernah terjadi. Nah, yang kedua, misalkan dalam kegiatan simpan pinjam, induk pasar ini, koperasi pedagang pasar di Cempaka Putih itu contoh sukses story di mana koperasi pedagang pasar Cempaka Putih, mereka membuat unit simpan pinjam, ada yang syariah, ada yang konvensional. Mereka sekarang sudah bisa membiayai para pedagang pasar di 4 pasar di Jakarta. Sekarang pinjamannya itu sudah hampir 2 miliar per hari bisa melayani kebutuhan pedagang pasar. Asetnya sekarang sudah hampir 90 miliar. Mereka sudah punya gedung 4 lantai pakai lift gitu. Kemudian juga ada contoh koperasi simpan pinjam yang lain yang besar di sini, Kospin Jasa misalkan, asetnya sekarang sudah 11 triliun. Nah, oleh karena itu, kalau induk koperasi pedagang pasar ini insya Allah bulan depan kita akan mulai membuka unit simpan pinjam untuk melayani seluruh pasar-pasar baik yang ada di DKI dan di daerah-daerah yang lain.
mudah-mudahan kegiatan simpan pinjam itu bisa melibatkan jumlah uang yang relatif bisa besar, dan dengan dukungan aplikasi kita bisa kapitalisasi kegiatan simpan pinjam itu dalam jumlah yang cukup besar. Kami berani mengatakan kita akan mampu bersaing dengan bank-bank yang lain-lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam kegiatan simpan pinjamnya. Nah, koperasi sekarang karena Inkopas, Induk Koperasi Pedagang Pasar, dan Induk Koperasi Unit Desa, dan induk-induk yang lainnya, ada induk koperasi. Kemarin kita sudah melakukan pembicaraan dengan induk koperasi Pondok Pesantren, Ikopontren, dengan induk koperasi Pegawai Negeri, dan dengan induk-induk yang lainnya. Itu kita sekarang sudah berencana, sudah mempersiapkan satu forum bisnis. Nah, itu nanti kita sudah kemarin berbicara dengan Pak Menteri Koperasi, Pak Teten, untuk mulai memformulasikan forum bisnis induk koperasi dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan, khususnya di kementerian-kementerian yang berkaitan. Nah, di lain pihak ada sebagai induk-induk juga punya Dewan Koperasi Indonesia, DKOPIN, yang sekarang sudah secara kelembagaan akan ikut serta untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi, baik yang berasal dari induk-induk koperasi maupun koperasi-koperasi yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Banyak di antara koperasi-koperasi ini yang perlu disehatkan kembali, diaktifkan kembali, perlu disempurnakan. Ada beberapa yang harus kita sesuaikan. Jadi misalkan contoh koperasi itu juga harus dibuka penemuan-penemuan baru, terobosan baru berkaitan dengan simpanan-simpanan yang selama ini kan simpanan pokok, wajib, sukarela. Nah, kita bisa yang lain-lainnya yang sifatnya merangsang supaya masyarakat bisa menjadi lebih bergairah ikut di koperasi. Kemudian sisa hasil usaha itu tidak hanya dibagikan setiap tahun, tapi kita bisa buat formulasinya supaya bisa setiap bulan dibagikan kepada anggota koperasi gitu. Nah, untuk dalam rangka untuk merangsang minat masyarakat kepada koperasi. Dan koperasi ya sekarang dia juga harus mulai menggunakan teknologi informasi, mulai menggunakan aplikasi, dan itu adalah cara yang tercepat kita untuk mengejar ketinggalan koperasi dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Gitu. Iya. Saya merasa ada titik optimis nih Pak, apa yang dipaparkan oleh Pak Ferry nih. Tapi kita melihat sangat optimis, Mas Andi. Ya, melihat luar desa, kita kan bicara meratanya terasa kalau desa secara perekonomian sudah mulai terangkat. Nah, Bapak melihat Inkopas dengan yang sudah dilakukan, tadi bicara terobosan-terobosan. Desa sendiri sekarang gimana? Kontribusinya atau bahkan mungkin secara perekonomian mereka sudah mulai hidup terangkat atau seperti apa nih Pak? Kan masalahnya tadi saya sebutkan, desa itu, contoh misalkan nelayan. Ya. Nelayan itu tergantung dengan pembeli-pembeli, misalkan mereka ada yang dari Jakarta pembelinya, itu banyak di antara mereka di Muara Angke dan Muara Karang. Kemudian juga ikan-ikan yang dari laut ya maksud saya, itu dijual langsung ekspor. Nah sekarang ketika ekspornya terkendala karena COVID, banyak ikan-ikan itu tidak terserap. Ikan-ikan dari nelayan-nelayan yang dari laut ya, itu nggak terserap di dalam negeri. Nah, problemnya kenapa nggak terserap di dalam negeri? Karena memang selama ini hasil tangkapan nelayan laut itu tidak pernah dijual ke dalam negeri. Mas Andi kan pernah nggak merasakan ikan laut Indonesia di meja makannya Mas Andi, di rumah-rumah orang-orang kita kan nggak pernah. Iya. Laut di rumah-rumah kita nggak pernah tersaji di meja-meja makan kita, di rumah-rumah kita. Karena apa? Karena memang hasil tangkapannya langsung nyelonong ke luar negeri.
Nah, oleh karena itu kami pedagang pasar itu sudah harus bisa sekarang mulai menjual hasil ikan laut dari nelayan-nelayan, dari hasil tangkapan nelayan-nelayan dari Indonesia. Jadi kita sekarang beli langsung dari mereka dan kita jual, bisa jual ke pasar yang ada maupun kita buka lagi toko-toko ikan laut. Dan supaya apa? Supaya masyarakat bisa membeli ikan laut di Indonesia. Kita kan selama ini beli ikan yang namanya ikan orang Jakarta ya mujair, gurame, lele aja. Tapi kan kita nggak pernah makan yang namanya ikan tuna, ikan ini. Padahal sebenarnya dengan mekanisme yang langsung itu kita bisa pertama menyerap hasil tangkapan nelayan itu, dan kemudian kita bisa menjual dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat, dan masyarakat bisa mendapatkan hidangan ikan yang kaya protein yang berasal dari laut Indonesia. Kita negara bahari tapi makanannya makanan ikan air tawar terus mas gitu. Contoh yang kedua, ayam, telur. Kami dari Induk Koperasi Pedagang Pasar sekarang bisa langsung kontrak dengan misalkan koperasi peternak ayam petelur di Blitar, dan kita bisa langsung jual. Langsung kita ketemu dengan peternak-peternak tanaman padi, kita juga bisa seperti itu. Nah, memang yang belum kita adalah barang-barang yang dihasilkan dari pabrik-pabrik. Jadi optimis mas, ini artinya di satu sisi kegiatan membeli langsung dari sentra-sentra produksi di pedesaan itu akan menimbulkan gairah di produsen juga. Jadi petani, nelayan, peternak itu juga akan bergairah dan mereka bisa mendapatkan harga yang baik dari kita, dari pasar langsung, karena bisa mereka jual langsung ke pasar, dan pasar juga bisa mendapatkan harga yang relatif lebih baik untuk bisa menjual kepada konsumen dengan harga yang relatif terjangkau. Sekarang kan masyarakat juga sedang mengalami kesulitan, jadi kita nggak mungkin jual produk-produk kita di pasar itu harganya mahal gitu, juga nggak mungkin. Kalau bicara koperasi di pandemi ini, Pak Ferry, dilanjutkan dengan Inkopas yang sedang dikembangkan oleh Pak Ferry, seperti apa nih? Ya, menurut saya koperasi dalam hal ini dalam pengertian semua koperasi, bukan hanya Inkopas, tapi juga yang lain-lainnya. Bentuk badan usaha koperasi seperti yang tadi saya sampaikan, secara kelembagaan adalah bentuk badan usaha yang relatif cocok dengan situasi masyarakat yang butuh tolong-menolong, cocok dengan masyarakat yang butuh saling mendukung, cocok dengan masyarakat yang sekarang punya mekanisme untuk melindungi dirinya sendiri. Dan koperasi itu kan adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Itu membedakan kita dengan perusahaan atau korporasi atau badan usaha yang lainnya. Karena koperasi adalah perkumpulan orang, dia akan mencerminkan kekuatan orang itu, dan itu akan lebih cocok gitu. Dan menurut saya pandemi COVID-19 ini adalah memiliki hikmah buat koperasi untuk bisa ngejar ketinggalannya dengan badan usaha yang lainnya. Kalau nggak ada COVID-19 ini, sampai kiamat koperasi nggak akan bisa nyusul badan usaha yang lainnya. Tapi dengan COVID-19 ini ternyata memiliki hikmah bahwa koperasi bisa berbenah diri, kemudian bisa ngejar ketinggalan dengan usaha yang lainnya. Kalau koperasi itu bisa sejajar dengan badan usaha yang lainnya, itu akan lebih kokoh masyarakat, karena tadi sekali lagi masyarakat terwakili dengan badan usaha koperasi tadi, karena memang koperasi adalah badan usaha yang merupakan perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Nah, kalau korporasi karena perkumpulan modal, ya yang punya modal besar saja kemudian yang lebih bisa bertahan. Nah, pemilik modal ya sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan badan usaha, bahkan banyak sekali pemilik modal yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan yang hanya menguntungkan mereka. Nah, dengan tumbuh berkembangnya badan usaha koperasi saat ini, dan mereka mudah-mudahan kita bisa mengejar ketinggalan itu, kita juga bisa mengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada
termasuk juga kebijakan-kebijakan yang ada di dalam pemerintahan, supaya lingkungan ekonominya itu juga bisa berkeadilan. Ya. Kita nggak mungkin lah mengharapkan orang yang kaya atau punya modal besar itu kemudian memberikan atau mengucurkan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Ingat dulu ada teori trickle down effect, kan nggak ngefek-ngefek, Mas. Itu apa namanya, nggak ngucur-ngucur itu. Padahal dulu teori trickle down effect itu dijadikan sebagai justifikasi tumbuh berkembangnya korporasi-korporasi atau konglomerasi itu. Nah, oleh karena itu belajar dari pengalaman itu, kita nggak bisa nungguin belas kasihan atau charity dari pemilik modal besar itu. Badan usaha koperasi harus dibangun sendiri, harus bisa kuat sendiri. Nah, COVID-19 ini memberikan kesempatan kepada badan usaha koperasi untuk bisa mengejar ketinggalan dari badan usaha yang lainnya. Iya, iya. Kalau tadi sebutkan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang, bukan modal. Ini artinya sangat tergantung dengan SDM yang dalamnya gitu kan. SDM yang tidak tertinggal lagi, artinya mengejar ketertinggalan dan terus berlaju maju gitu ya. Nah, kendala apa atau apa yang harus disiapkan SDM yang kuat bagi para pelaku koperasi nih, Pak? Ya, sebenarnya koperasi bisa membentuk manajemen, bisa membentuk direksi, dan bisa dengan direksi yang profesional itu sebenarnya kegiatan manajemen badan usaha koperasi bisa sama persis dengan badan usaha yang lainnya sebenarnya. Tinggal tadi kalau sisa hasil usahanya bisa dibagikan setiap bulannya, nanti bagi pihak yang ingin menyertakan modal di koperasi atau anggota-anggota yang ingin menambah jumlah simpanannya di koperasi, itu bisa terangsang dengan pendapatan yang bisa mereka terima setiap bulannya, tidak harus tunggu setiap akhir tahun dalam bentuk sisa hasil usaha. Nah, selama ini kan koperasi kelemahannya adalah bagi SHU-nya itu setiap tahun sekali, jadi memang kalau dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya memang kurang menjanjikan. Tapi sebenarnya kalau formulasinya bisa dibentuk supaya bisa dibagikan juga setiap bulannya, itu tentu juga akan sama menariknya dengan badan usaha yang lainnya. Kemudian juga tadi simpanan-simpanan yang lain-lain, kan ada simpanan pendiri. Jadi nanti pendirian koperasi oleh pendiri-pendirinya, ada pendiri yang mau naruh uang dalam jumlah yang relatif cukup besar, itu juga bisa dipergunakan sebagai satu motif yang membuat koperasi ini merangsang, menumbuhkan minat ke masyarakat. Kalau orang, sumber daya manusia di koperasi ini banyak, karena koperasi ini kita punya aset namanya Institut Koperasi Indonesia, IKOPIN. Nah, selama ini tidak pernah terakomodasi dengan baik. Karena apa? Koperasinya mati. Kenapa koperasinya mati? Yang pemerintahnya anti koperasi. Nah, tapi sekarang kita nggak usah menyalahkan pemerintahan. Insan-insan koperasi ini dengan gerakan koperasinya kita yang harus numbuh kembangkan. Nah, kalau sudah berkembang, saya sudah berbicara dengan Pak Burhanuddin Abdullah, Rektor Institut Koperasi Indonesia. Kita akan mulai terima sekarang lulusan maupun alumni dari Institut Koperasi Indonesia, IKOPIN yang di Sumedang itu, yang baik, yang bagus, mereka kita akan sebar untuk bisa ikut terlibat dalam rencana roadmap pengembangan koperasi ke depan. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir di penghujung kebersamaan kita, Pak Ferry. Kita ingin juga masyarakat Indonesia, baik itu yang di pedesaan atau di perkotaan, mereka yang belum tergabung atau sebagai keanggotaan di koperasi, mungkin sedikit sudah mulai tertarik. Nah, gimana Bapak sebagai Ketua Inkopas mengajak atau ada semacam arahan atau saran nih? Ya, kita nggak akan mungkin mengajak masyarakat kalau koperasinya nggak berbenah. Jadi sekarang koperasinya harus keren supaya masyarakat juga mau untuk diajak. Jadi misalkan tadi seperti saya contohkan, banyak gudang-gudang
milik koperasi unit desa di daerah-daerah yang nganggur, kemudian kurang baik, harus direnovasi, kemudian keaktifannya kurang, harus diaktifkan. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita perbaiki. Gudang-gudang yang kosong kita manfaatkan, yang rusak kita perbaiki, yang keaktifannya kurang kita optimalkan. Nah, kalau misalkan contoh ya, gudang-gudang milik KUD itu bisa bagus lagi, bisa kita utilisasi dengan baik, itu juga akan merangsang petani-petani, peternak itu untuk kemudian menjual kepada koperasi. Nah, koperasinya tinggal yang tadi saya memang banyak di antara koperasi kalau kita harus introspeksi yang harus berbenah manajemen koperasinya, dan saya rasa ini bisa paralel kita kerjakan. Inkopas yang tadinya laporan keuangannya kurang bagus, sekarang udah alhamdulillah positif. Sekarang pedagang pasar mulai percaya kembali dengan koperasi pedagang pasar. Apalagi misalkan nanti kita contohkan kita bisa bikin simpan pinjam sendiri, itu akan bisa menjadi tumpuan harapan kembali. Misalkan pedagang pasar kalau Inkopas, nah kemudian petani-petani kalau koperasi unit desanya hidup lagi dan lain sebagainya, gitu Mas. Jadi saya rasa memang harus diawali dari kita dulu sebelum kita mengajak masyarakat. Tetapi dengan beberapa yang saya tadi sampaikan, insya Allah masyarakat akan percaya kembali, dan sekarang saat yang tepat kita harus bangun koperasi kembali. Oke, Pak Ferry, terima kasih apa yang sudah dipaparkan di siang hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk mitra JC yang sudah bergabung bersama kami, dan mudah-mudahan tidak bosan dan menyiapkan diri kiranya kalau saja nanti suatu saat kita akan kembali berjumpa, Pak ya. Sama-sama. Baik, Pak Ferry, terima kasih sekali lagi. Bersama dia, ya. Baik, terima kasih. Inilah diskusi kita bersama dengan Bapak Dr. Haji Ferry Juliantono SE AKMSI sebagai Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar dan juga Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APSI). Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali kesempatan yang ini bersama dengan Pak Ferry, dan mudah-mudahan semakin maju perekonomian Indonesia dan semakin merata gitu ya perkembangannya begitu ya. Kami pamit undur diri dari Ruang Dengar Mitra JC, dan teruslah bergabung bersama kami, dan selamat beristirahat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.